Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azri dengan NIM 22020. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak pada tumbuhan untuk memenuhi proyek UTS Fisiologi Tumbuhan. Berikut video penjelasannya. Memiliki arti adalah proses pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA dan gliserol menjadi gliseraldehid. Lemak biologi yang terpenting adalah trigliserida, kemudian ada fosfolipid dan steroid. Sedangkan asam lemaknya terbagi menjadi asam palmitat, kemudian ada asam stearat, kemudian ada asam oleat, kemudian ada trigliserida, fosfolipid dan steroid. Perubahan asam lemak selama penyimpanan benih kedelai, Glyphosate Elmer, dan hubungannya dengan viabilitas benih. Ini adalah jurnal yang kami pilih. Pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya, yaitu lipida adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air. Akan tetapi larut dalam zat-zat larut non-polar, lipida terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Lipida penting bagi proses metabolisme sebagai sumber energi yang dapat dihasilkan dan oksidasi asam-asam lemak dalam tumbuhan, sebagai bahan penyusun, dan sebagai isolator panas. Jaringan lemak di bawah kulit mengurangi panas tubuh. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang masih rendah produksinya. Rendahnya produksi biji kedelai disebabkan oleh mutu fisiologis benih yang digunakan rendah karena terjadinya perubahan biokimia. Salah satunya yaitu perubahan asam lemak. Untuk jurnalnya, rancangan percobaannya yaitu menggunakan rancangan split plot design dengan 3 ulangan, yaitu 8, 10, dan 12% dengan kadar airnya. Kemudian analisis regresi dan korelasi juga dilakukan untuk melihat hubungan antara kadar asam lemak bebas dengan daya berkecambah dan vigor. Yang sub kedua yaitu ada bahan dan metode yang digunakan pada jurnal. Yaitu bahan yang pertama ada benih kedelai varietas Willis. Yang kedua ada kemasan. Kemasannya menggunakan kantong plastik polietilen. Kemudian ada kantong terigu dan kantong aluminium. Yang ketiga ada kertas saring, yaitu untuk mengecambahkan benih. Yang keempat ada bahan kimia, yaitu ada alkohol, phenolphthalein, dan alkohol dan gel silika. Kemudian ada alatnya, yang pertama ada bak pengecambah, yang kedua ada elemenir, alat takar, gelas ukur, pengukur kadar air, oven, desikator, botol timbang, pinset, dan hand sprayer. Selanjutnya yaitu ada pengukuran kadar asam lemak. Kadar asam lemak bebas dihitung dengan cara 15 gram benih didinginkan dalam nitrogen cair sebelum digerus menjadi tepung dan dapat melewati saringan 40 mes. Sebanyak 10 gram tepung kedelai diletakkan dalam bejana dan direndam dalam 350 ml petroleum ether selama 24 jam. Lemak diekstrasi dengan menggunakan aparatus Shockley selama 8 jam. Setelah residu dalam tabung ekstrasi diaduk, ekstrasi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama. Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya. Kemudian diuapkan dengan pemanas air sampai agak pekat. Pengeringan diteruskan dalam oven dengan 100 derajat Celcius sampai berat konstan. Berat residu dalam botol ditimbang dan dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak. Sebanyak 5 gram contoh ditimbang dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 50 ml alkohol nitrat yang panas dan petroleum ether dengan perbandingan 1:1. Campuran dinetralisasi dengan 2 ml
Phenolphthalein larutan dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai warna merah jambu tidak hilang selama 30 detik. Kadar asam lemak bebas dihitung sebagai berikut. Asam lemak bebas sama dengan mili NaOH dikali N kali berat molekul asam lemak linoleat 27% dibagi berat contoh dikali 1000 lalu dikali 100%. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter yang dibagi menjadi 3, yaitu ada kadar air, daya berkecambah, dan parameter Vigor. Kadar air, persentase kadar air bening selama penyimpanan dihitung dari berat wadah dan berat bening sebelum di oven atau M2, dikurangi berat wadah dan benih setelah di oven selama 105 derajat Celcius sampai berat konstan atau M3, lalu dibagi dengan berat wadah dan benih sebelum di oven dikurangi berat wadah M1 dan dikalikan 100. Yang kedua yaitu daya berkecambah. Daya berkecambah dihitung dari jumlah benih yang berkecambah normal dibagi jumlah benih yang dikecambahkan, lalu daya kecambah diamati secara kumulatif selama 7 hari dikalikan dengan 100%. Selanjutnya itu koefisien kecepatan berkecambah atau CVG, yaitu jumlah benih yang berkecambah pada hari pertama sampai ke-7 atau AI dibagi waktu yang berkorespondensi dengan AI, yaitu AITI dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Hasilnya yaitu kadar asam lemak bebas berkorelasi negatif dan sangat nyata dengan daya berkecambah R sama dengan minus 0,98 dan koefisien kecepatan berkecambah R sama dengan minus 96. Gambar 1 dan 2, makin meningkat kadar asam lemak bebas menyebabkan daya berkecambah dan koefisien kecepatan berkecambah makin menurun. Kadar air benih di akhir penyimpanan dari benih kedelai yang disimpan pada kadar air awal yaitu 8, 10, dan 12% meningkat sejalan dengan lamanya penyimpanan dan terjadi lebih cepat di dalam kantong terigu daripada yang disimpan dalam kantong lainnya karena pada kantong terigu bersifat poros. Sedangkan kadar asam lemak bebas dari benih yang disimpan pada semua tingkat kadar air di dalam kantong terigu meningkat lebih cepat. Peningkatan kadar asam lemak bebas menyebabkan daya berkecambah dan koefisien kecepatan berkecambah menurun. Selanjutnya pembahasan. Kerusakan benih selama penyimpanan dan menurunnya kualitas benih tergantung pada suhu dan kelembapan relatif ruang simpan, lama simpan, dan kadar air awal benih. Peningkatan kadar air benih menyebabkan peningkatan aktivitas enzim, antara lain enzim hidrolisis. Keaktifannya semakin meningkat bila ketersediaan air semakin banyak. Dengan demikian, terjadi peningkatan perombakan lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Meningkatnya kadar asam lemak bebas dan peningkatan viabilitas benih makin menurun. Selain protein, benih kedelai mengandung lemak cukup tinggi, yaitu 17% sampai 20%. Kandungan lemak yang cukup tinggi memungkinkan terjadinya deteriorasi. Perubahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol terjadi secara cepat pada benih yang mengalami deteriorisasi. Deteriorisasi diindikasikan dengan menurunnya daya berkecambah dan koefisien kecepatan berkecambah. Kadar asam lemak bebas meningkat seiring dengan tingginya kadar air awal benih dan lama simpan. Ini terjadi lebih cepat pada benih kedelai yang disimpan di dalam kantong terigu. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju deteriorasi benih dalam penyimpanan antara lain 1. Vigor awal benih, 2. Proses panen, 3. Pasca panen, termasuk kondisi lingkungan simpan dan lama simpan.
Suhu dan kelembapan ruang simpan selama penelitian rata-rata 26 derajat Celcius dan 60%. Bila kondisi seperti ini berlangsung lama, akan menyebabkan akumulasi asam lemak, sehingga mengakibatkan penurunan integritas membran, menyebabkan banyak senyawa antara lain gula, asam amino, fosfat, dan senyawa anorganik lain bocor keluar sel. Dengan demikian, benih kekurangan senyawa atau unsur yang penting bagi proses metabolisme. Suhu dan kadar air benih yang tinggi merupakan faktor penyebab menurunnya daya berkecambah dan vigor. Benih kedelai yang berkadar air awal 10,4% atau lebih rendah yang dikemas dengan plastik polietilen dapat mempertahankan viabilitas lebih dari 80% selama 18 bulan. Walaupun daya berkecambah dan vigor dengan tolak ukur koefisien kecepatan berkecambah atau CVG sudah mengalami penurunan, namun daya berkecambah dan vigor masih di atas 80%. Kesimpulannya, yang pertama, kadar asam lemak bebas meningkat cepat pada benih kedelai yang disimpan di dalam kantong terigu. Kedua, benih kedelai yang disimpan pada semua tingkat kadar air awal benih di dalam kantong aluminium foil selama 6 bulan dapat memperlambat peningkatan asam lemak, sehingga viabilitas dan vigor tetap tinggi. Yang ketiga, terdapat korelasi negatif dan sangat nyata antara kadar asam lemak bebas dengan daya berkecambah. R sama dengan min 0,98 dan CVGR sama dengan min 0,96. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau melalui WA-G. Terima kasih.